من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jemaah kuliah duha Masjid Jami Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga terus kita masih dapat meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita agar kita bisa mengantarkan kehidupan kita pada akhir hayat kita menjadi orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah selalu ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni juga segala kesalahan kita, Allah bukakan pintu rahmat dan hidayahnya, dan semoga kita hidup semakin hari semakin baik, begitu pula anak-anak kita selalu Allah berikan perlindungan kepadanya. Dan wabil khusus sebelum kita mulai taklim, mari kita bacakan suatu Fatihah. Semoga kedua orang tua kita, ibu kita, bapak kita, wabil khusus yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jauhkan segala siksanya, Allah lapangkan kuburnya, dan juga Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dan kelak Allah masukkan ke dalam surganya Jannatun Naim. Wabil khusus untuk mas saya, yaitu almarhum Mas Rahmadi yang belum lama dipanggil oleh Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jauhkan segala siksanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan kuburnya, anak-anak, istri dan cucu yang ditinggalkan selalu mendapatkan taufik hidayah dan diberikan kesabaran, dan semoga dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak Ibu sekalian, pada bahasan minggu kelima yang lalu saya menyampaikan bahwa hidup ini begitu berat, semakin hari semakin berat tantangan yang akan dihadapi, karena memang manusia semakin banyak, sedangkan alam yang Allah sudah peruntukkan untuk kita tidak pernah berubah, segitu-gitu aja. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana dengan luasnya alam dunia yang Allah ciptakan ini, kita hidup tetap selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang hidup itu yang dia cari bukannya jabatan, bukannya banyaknya kekayaan, tetapi tidak lebih satu, bagaimana hidup kita itu berkah. Itu Pak. Coba, apa aja orang makan,
bukan minta kenyang. Yang dipinta semoga makanan yang kita masukkan itu membawa keberkahan. Coba doa makan apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Begitu kita menikah, doanya minta apa? Yang pertama itu minta jodoh panjang, banyak anak, atau berkah? Hah? Kalau kita doain orang baru kawin, kita pasti mengikut bagaimana cara Nabi itu mencontohkan. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pengantin kami, dan berikanlah kepada keduanya keberkahan dalam hidupnya. Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bil khair. Baru kita pinta, satukanlah antara pengantin laki-laki dan perempuan ini, di antara keduanya dengan penuh kebaikan. Artinya berkah juga. Orang dapat anak, doanya, ya Allah, Allahumma ij'al hadza min rizquka barakatan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku atau kepada saudaraku ini, yaitu anak, yang mendatangkan keberkahan. Kita setiap habis sholat pun, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa qalban khashi'ah, dan berikanlah kepadaku hati yang lembut, yang punya rasa takut kepada Allah. Coba bayangkan, warizqan halalan thayyiban mubarakatan, dan berikanlah kepada kami rizki yang baik yang mendatangkan keberkahan. Apa sih berkah itu, Bu? Al-barakatu kullu syai'in yazidu. Berkah itu adalah yang menjadikan sesuatu itu terus bertambah. Kalau orang didoakan berkah dalam pernikahannya, semoga cintanya bertambah, kebaikan hidupnya bertambah. Kalau kita makan, minta diberikan keberkahan. Semoga makanan yang kita makan itu jangan sampai berkurang. Uang kita yang kita belanjakan untuk makan itu jangan sampai berkurang. Itu maksudnya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Makan mau banyak mau sedikit, Bu, yang penting tambahin dah. Kalau saya makan ini harta saya, berkah. Apa aja kita diberikan, tadi anak berkah. Jangan sampai anak tambah kok makin sulit, rezeki makin mampet. Nggak enak. Paling enak anak tambah, jabatan juga makin tinggi, harta makin banyak, dan kebaikan makin bertambah. Pertanyaannya, bagaimana cara hidup itu menggapai keberkahan? Nah, coba dibantu saya baca surat At-Taubah ini. Silakan, nih ayatnya dari ayat 97 dulu, satu orang. Satu orang baca, Pak. Ini kelihatan kan? 97 sampai 99. Silakan satu orang baca. Terjemahnya aja, Pak. dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum dari Tuhan Allah kepada Rasulnya
Di antara orang-orang Badawi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian dan memandang apa yang dimanfaatkannya di dalam Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab. Bangsa Arab itu ada dua. Ada bangsa Arab yang modern, yang memiliki kehidupan yang intelektualnya tinggi. Ada bangsa Arab Badui, bangsa Arab kampung. Kalau kita itu orang Badui, ada orang Arab Badui. Itu orang Arab yang tidak berperadaban dan intelektualnya itu rendah. Nah, Allah membayangkan dalam ayat ini, Al-A'rabu asadul kufr. Bangsa Arab Badui itu yang tadi peradabannya rendah, hidupnya hanya mementingkan dirinya, ya, penuh dengan persaingan, dengan melakukan intrik yang tidak sehat. Ini orang kampung kehidupannya. Yang ketiga, ya, kehidupan orang kampung itu adalah penuh dengan asadul kufr. Asadul kufur itu sepaling-paling kufur. Di sini lihat, Al-A'rabu sukanul badiyati asadul kufran. Orang Arab yang tinggal di pedalaman, di kampung, ya, itu sepaling-paling kufur. Kenapa sepaling-paling kufur itu? Coba dicatat. Yang menyebabkan orang itu dikatakan kufur itu, ya. Dan yang kedua, sepaling-paling orang yang munafik. Jadi segala-galanya itu paling kufur, paling munafik lah gitu. Kenapa? Wadzalika lijafaihim. Yang pertama, karena hidupnya itu hatinya kering. Yang dimaksud dengan hati yang kering itu, ya, kering dari nilai-nilai kebaikan. Bapak lihat kalau orang itu, orang-orang yang tidak berperadaban, tidak punya pengetahuan, rendah intelektualnya, takut kalau hidup banyak orang itu tersaingi. Dan dia itu hidupnya menyendiri gitu. Itulah yang menyebabkan orang menjadi kufur dan nifak. Kalau udah orang itu jadi orang kufur dan nifak, hidupnya itu penuh azab, penuh laknat. Kalau orang sudah hidup di laknat, jauh dari keberkahan. Itu maksudnya. Jadi penyebabnya satu, karena hatinya itu kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, wa quswatu qulubihim, hatinya keras. Siapa itu hati yang keras? Orang yang gak mau terima nasihat. Kalau dinasehatin, ada aja pak alasannya. Tanda orang yang keras hatinya itu, apakah suami ibu atau istri bapak, ya. Kalau dinasehatin kita belum ngomong selesai jadi nyerocos, itu hatinya keras. Kalau orang hatinya yang lembut itu, dah gue nasehatin lu, ya bang, sekali-kali nasehatin saya, dengar dia. Makanya kalau mengenal orang itu apakah agamanya bagus atau tidak, lihat saja girohnya dalam menuntut ilmu, mendatangi pengajian. Karena kalau orang merasa, gue gak pernah dengar ceramah, gue baca aja sendiri dah di Google gitu kan, wah udah kacau. Nabi mengatakan, kita diwajibkan belajar soal agama, Quran, hadis, fikih, tarikh. Tapi Nabi bilang,
Barang siapa yang man ta'allama bidunil asatid, barang siapa yang belajar tanpa didukung atau tanpa dibimbing oleh para ustadz, maka dikatakan pak ustadzuhu syaiton, gurunya setan. Itu agama, itu hadis Nabi. Kata Nabi, adinun nasiha, karena agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah? Lillahi, yang datang dari Allah. Makanya wajib para ustadz itu menyampaikan nasihat, menyampaikan Quran. Saya sampaikan sebelum saya jauh ngomong bicara. Mau berkah nggak? Mau. Ya, kalau mau berkah, hidup jauhi dari sifat kufur dan nifak. Apa sih menyebabkan orang nifak itu? Satu, jangan hidup bawa diri sendiri. Itu namanya hati yang kering. Kalau orang tetangga mau makan mau tidak, tetangga mau bersedih atau tidak, dia cuek aja Pak, nggak mau tahu gitu. Dalam rumah diam, nggak ada interaksi. Itu hati yang kering. Itulah yang menyebabkan hati orang itu nifak, dan hati orang itu betul-betul kufur. Sampai Nabi bilang, man sa'a ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyu sa'alahu fi rizkihi falyattaqillah wal yasir rahim. Siapa orang yang ingin, satu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keberkahan maksud dalam hidupnya, takwa. Yang kedua, banyak berinteraksi, silaturahim. Nah, orang yang kufur nikmat, orang yang paling kufur, orang yang paling fasik dalam soal urusan agama itu orang yang menganggap nggak butuh saya orang lain. Gua nggak butuh lo, gua bisa hidup sendiri. Catat itu Pak orang. Nanti kalau mati kita melihatin mayatnya, bisa nggak jalan sendiri ke kuburan? Coba bayangkan. Makanya Nabi bilang, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka selama dia hidup itu takwa, artinya taat dalam menjalankan syariat. Yang kedua, jangan bawa diri sendiri, kenalin tetangga, silaturahim. Sampai Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ar rahimakumullah, memutuskan tali silaturahim. Ya, saya selalu pesan sama Agus, ya, Wawan, Leo, cucu, jangan putuskan dengan semua keluarga walaupun bapak kalian tidak ada. Anak yang soleh itu anak yang menyambung tali silaturahim pada orang yang dekat dengan bapaknya yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Itu anak yang soleh. Baru yad'u lahu, dan anak yang suka mendoakan ayahnya atau ibunya. Jadi kalau bapak kita itu sering silaturahim, anaknya harus lebih berkah. Nggak usah bawa apa-apa. Assalamualaikum, saya rindu, saya ingat bapak saya, maka saya kunjungi bapak, karena bapak adalah orang dekat bapak saya. Pak, kalau kita mendengarkan ucapan dari seorang anak sahabat kita, kita sedih nggak? Sedih. Ya Allah, anak saya ini bisa nggak begitu? Karena kalau kita bicara kematian Pak, orang mati itu kan cuman ruhnya meninggalkan jasad. Rumah nggak pernah mati. Yang mati cuma jasadnya. Jasad mah bisa diciptakan lagi oleh Allah. Jangan kita kayak orang musyrikin Mekah, ya Muhammad, apa kau bilang tulang belulang yang lapuk ini nanti bisa berwujud lagi seperti orang sedia kala? Bapak itu orang kafir ngomong begitu, orang musyrik. Kalau kita yakinlah Pak. Kalau Bapak baca setiap malam Jumat itu surat Sajdah, diulang-ulang itu, sudah dibakar oleh neraka itu Pak, lumer itu kulit dagingnya semuanya, ya kan, hancur 3 tengkorak. Kemudian kata Allah,
kami jadikan lagi, dibakar lagi, dijadikan lagi seperti semula, agar dia benar-benar merasakan sakit siksaku itu. Yang ingin saya sampaikan Bapak, orang mati itu cuma pindah dari alam dunia ke alam kubur. Nah, alam kubur itu yang kita kenal dinamakan alam apa? Alam barzah. Apa itu barzah, Mas Agus? Saya baca surat Ar-Rahman. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di dua pertemuan air laut tengah, ya, itu maksud laut tengah itu ya, ada yang mengatakan Laut Merah, ada yang menyatakan itu ya daerah Alexandria, karena Nabi Musa di situ tinggalnya, yaitu kalau sekarang ya Gaza lah lautnya gitu, Laut Gaza itu. Itu ada dua air yang mengalir, yang di sini biru, yang di sini keputih-putihan. Itu namanya pertemuan air laut. Wa bainahuma barzakhun, dan di antara air laut tengah dan air laut Pasifik itu, nah, itu ada barzakh. Jadi barzakh itu apa? Pemisah. Bahasa kitanya kalau pemisah yang kerennya apa? Penyekat. Ya kan? Penyekat. Jadi orang masuk kubur itu dia hidup di alam penyekat. Penyekat apa? Kalau tadi kan ada dua air laut, ini ada dunia, ada akhirat. Kata Nabi, orang yang penyekat di alam barzah itu, dia bisa melihat apa yang dilakukan sanak famili kerabatnya yang masih hidup di dunia, dan dia bisa melihat ada orang-orang yang sudah berada di akhirat yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan siksaan. Yang ingin saya ceritakan di sini, saya analogikan saja. Bapak itikaf 10 hari di masjid ini sama saya, ya kan? Bapak lihat setiap menjelang maghrib istri saya, anak saya bawa makanan, nyamperin saya, ya. Mas Agus istrinya, anak-anaknya datang, semua banyak, anaknya itu berdatang gitu, bawa makanan menjelang berbuka Pak. Tapi giliran ibu sudah hampir 9 hari, hari ke-9 ini anak istri nggak pernah ada yang nyamperin ke masjid, walah makanan. Perasaan bapak dan ibu kira-kira senang atau sedih? Senang sedih? Saya pernah itikaf di Masjid Ciloto, tapi bukan di Ataunnya, yang sudah di ujung itu kan ada tuh, sebelah kiri ada Wisma kan, ada masjid bagus, Masjid Al-Ihsan. Jadi tahun 97 sebelum reformasi, Bang Gogon, Dokter Hipni, Dokter Darmawan, Dokter Jos Rijal, dokter anak juga, ya. Terus banyaklah teman-teman saya ini. Ya, kita bergantian, ada aja yang datang dari sekian banyak itu anak dan istrinya. Fadli datang sama istri saya, ya kan, menjelang buka bercanda. Yang lain Mas Gogon datang istrinya, ya. Jos Rijal juga datang anak istrinya, Darmawan datang anak istrinya, datang. Satu dokter yang nggak pernah datang itu, padahal dokter spesialis bedah tulang, terkenal lah Pak, Dokter Hipni di mana itu, Pejaten ya, rumah sakitnya. Dari mulai hari ke-25 setiap buka nangis,
Saya bilang, Dokter Hipni, kayaknya dokter ini menyesal saya ajak itikaf. Enggak Ustadz, aku seneng. Sungguh saya enggak bohong. Kenapa? Makan kan kita kasih nih. Dari rumah-rumah kita kasih semuanya. Kita kasih semua Ustadz, dokter. Nah, lalu dokter nangis kenapa? Itulah Ustadz, gue baru itikaf. Baru gue terpisah dalam masjid. Anak istri gue pada dia, gue yang buatin rumah, gue yang buatin mobil, beliin mobil, semua pasti gue kasih. Kalau istri lu datang sama anak lu begitu kedermawan semua, tuh gue nangis Ustadz. Bagaimana besok dikubur yang lu ceritakan itu? Gue bisa melihat semua anak istri gue, orang pada berdoa untuk orang tuanya, dia nggak ada yang berdoa. Di dunia aja gue udah marah. Kira-kira nanti kalau mati bisa gak gue marah? Bisa. Coba lihat, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku binas solihin. Ya Allah, kalau engkau boleh, kalau begini kenyataannya istri dan anakku nggak ada yang pernah ingat kepadaku, padahal dia tinggal di warisanku semuanya. Bolehlah hidupkan aku, niscaya akan ku sodakohkan, nggak ada yang ku wariskan pada dia. Dan aku dijadikan diriku orang yang soleh. Pak marah. Yang ingin saya sampaikan Pak, begitulah kalau besok kita mati. Begitu anak kita itu berbuat maksiat, kan dosa kita tambah. Ya Allah, kalau dia begini, kemarin ya lebih baik gua nggak punya anak. Tapi anak sudah ada. Begitu dia melihat istrinya, ya kan, bukan makin soleh dia tinggalkan, tapi legal, bebas berbuat maksiat. Ya Allah, kok begini keadaannya aku di alam kubur? Karena setiap sanak pemilik keluarganya berbuat maksiat, dia pun mendapatkan siksa lagi Pak di kubur itu. Tapi sebaliknya, kalau habis sholat anaknya berdoa, ya Allah kalau begini saya punya anak jangan 3, 20 aja, biar gak berhenti-berhenti doa saya doain. Sebaliknya Pak, cuman bedanya orang tua yang sudah mati di alam barzah, di penyekat itu dia nggak bisa komunikasi dengan orang yang masih hidup. Kita juga tidak bisa komunikasi, hanya kita mendoakan. Maka begitu kita ini jadi anak yang soleh, ya, dapat rezeki, dia bagi anak yatim, fakir, miskin. Orang tua kita ini dalam kubur, ya Allah tambahkan lagi rezekinya, biar pahlaku makin banyak. Semakin dia banyak bersedekah, maka aku pun semakin banyak mendapatkan pahala. Karena itulah sebuah amal solehku pada anak-anakku. Bapak pikirin. Jadi anak yang sayang pada orang tua itu perbanyaklah beramal soleh ketika orang tua kita sudah tiada. Karena walaupun kita tidak menyebutnya, ya Allah berikanlah pahala untuk ayahku, Allah sudah berikan. Allah sudah berikan Pak. Apalagi kita tahu di sini dikatakan kalau kita itu hidup kita ini hati kita kering dari nilai-nilai akhlak dalam Islam, dari nilai-nilai ibadah, maka bukan hanya kita menjadi seorang yang paling kufur, paling nifak, tapi dikatakan hati kita makin kering, hati kita makin sempit. Kalau orang sudah hatinya sempit, maunya itu Pak marah, maunya pengen cepat mati. Tapi kalau orang hatinya lapang, karena banyak silaturahim, ya, banyak beribadah, insya Allah sabar dia. Jadi saya ingatkan kembali. Jadi kalau kita tinggalkan anak kita itu hatinya yang lapang, banyak berbuat kebaikan, tidak mementingkan diri sendiri, bahkan semua orang dia pikirkan Pak. Apalagi untuk kepentingan-kepentingan umum, dia selalu tampil di muka. Nah itulah Pak, tandanya bahwa orang itu jauh dari kekufuran, jauh dari kenipakan, dan hidupnya penuh keberkahan. Apalagi yang ketiga yang menyebabkan orang itu menjadi paling kufur dan juga menjadi orang yang paling nifak, selain hatinya itu hidupnya keras, ya, hidupnya hatinya sempit. Di sini dikatakan, lihat di sini Pak, wabuduhum anil ilmi, yang menyebabkan orang itu hidupnya jauh dari keberkahan, hatinya itu kering,
ya, penuh kenikmatan karena dia jauh dari ilmu, dari majelis ilmu. Nih lihat, Bapak lihat di kursor saya ya, wa bu'duhum anil ilmi, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut taklim, sudah hancur itu. Walaupun bapak ibu dan duduk cuma hanya duduk di sini dan dengerin aja, bapak pikirin kayak yang di rumah, ntar masak apa ya? Nggak apa-apa, duduk aja dulu dengerin. Saya datang aja, karena Nabi juga bilang, man salaka tariqan yaltamisu bi'a ilman, syahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan langkahnya, memudahkan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu. Tadi kan ada tuh, dikutip di situ, ya. Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Datang aja. Bahkan dijanjikan, insya Allah kalau kita itu sudah punya tekad, pada hari ini saya akan datang ke taklim. Urusan gue dapat ilmu atau tidak belakangan. Yang penting hidup gue berkah. Nah, jangan menuju keberkahan. Itu taklim. Apalagi yang keempat, wa bu'dul ulama. Orang itu hatinya kering, orang itu hatinya sempit, hatinya keras, hidupnya paling kupur dan paling nifak karena jauh dari ulama. Maka kalau penguasa jauh dari ulama, sudah ulama ini penguasa ini tidak akan mikirin rakyat. Ingat itu Pak, ini hadis dan ini tafsir. Tuh lihat, wa bu'dul ulama. Ini kan wabu'du anil ilmi wal ulama, artinya mereka karena jauh dari majelis ilmu dan mereka jauh dari para ulama. Kalau dulu jauh dari Nabi, ulama, al ulama warasatul anbiya. Setelah tiada Nabi, ulama, dekat ulama Pak. Kenapa? Ulama itu Pak hidupnya laksana lampu, laksana sinar. Kenapa? Al ilmu nurun, karena ilmu itu Pak cahaya. Ulama itu artinya orang yang memiliki ilmu dalam hidupnya. Maka tanda kehancuran dunia ini hingga dunia ini kiamat karena satu, yang memegang, yang berkuasa terhadap di dunia ini bukan para ulama tapi orang-orang bodoh. Kalau sudah orang bodoh menjadi penguasa, tunggu saja kehancurannya. Maka ayat yang berbunyi, Zoharul fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kau akan melihat, kau akan menyaksikan, akan hancur ini bumi ini, di darat maupun di lautan bumi ini akan hancur. Kalau sudah memang tangan-tangan para penguasa itu adalah tangan-tangan orang yang bodoh, mengikuti para penguasa yang bodoh, maka sama dengan kita itu menyeburkan diri kita dalam kesesatan. Kalau kita sudah memilih kesesatan, maka hidup kita itu akan menjadi orang yang asadul kufur wa nifaqon. Jangan dianggap Bapak penguasa itu adalah cermin rakyatnya. Maka kalau penguasanya sudah jauh dari ilmu, penguasanya jauh dari para ulama, maka rakyatnya pun, masyarakatnya pun sama. Makanya saya takut Pak, ini sudah mau 2 tahun. Ya Allah, taklim gak pernah dibuka. Saya sedih Pak. Oh, masjid saya sih taklim gak pernah libur. Bapak datang malam Rebu, penuh orang. Udah gak ada lagi jaga jarak. Karena saya satu ketika saya diundang di Islamic Global Komentari. Itu saya minta diundang kelas 5, kelas 6, dicondet kan. Untuk SMP-nya kelas 3, SMA-nya kelas 3. Jadi undang semua. Saya pimpin sholat maghrib. Saya bilang, istau subupakum wa'tadilu wala takhtalifu. Luruskan barisnya, rapatkan. Protes anak-anak, Pak, ini kan zaman Covid Pak, masa sholatnya rapat? Bayangkan tuh Pak. Jadi tanpa kita sadari anak kita saat ini sudah dijauhkan dari nilai-nilai sunnah. Padahal kita tahu untuk mendapatkan keberkahan itu kita harus meniti jalan sunnah, perintah Allah dalam Al-Quran. Bapak udah vaksin semua?
Udah vaksin semua? Udah vaksin semua? Pak, vaksin. Saya anjurkan vaksin. Saya sudah adakan masjid, saya sudah 2 kali pakai Pfizer. Kalau Bapak mau ke tempat saya. Kenapa Pak? Vaksin itu salah satu usaha buat kita. Karena kita takut ini perang biologi. Kenapa? Wah, Ustadz itu nanti orang yang divaksin mati tidak? Enggak mungkin lah saya lihat. Ini kan banyak ahli-ahli yang melakukan penelitian. Vaksin itu salah satu ya bagaimana untuk memperkuat tubuh kita untuk melawan ini. Nah, setelah kita sudah punya senjata vaksin itu, masa masih kita mau tutup masjid kita? Masa masih kita mau tutup ini? Sholat, taklim kita? Udah, jalankan saja. Negeri-negeri yang sudah pada vaksin itu udah bebas Pak. Masa kita masih tutup ini masjid? Pak, kalau sudah 2 tahun lebih nanti anak-anak sudah nggak kenal masjid. Bapak ingat catat hadis Nabi, ar-rajulu salih qalbahu mu'allaqu bil masajid. Orang yang soleh itu orang yang hatinya selalu ingin berada di masjid. Kita sudah dijauhkan dari masjid dengan COVID ini. Kalau kemarin belum vaksin, bolehlah kita ikuti pakai mazhab WHO. Tapi WHO itu bukan imam kita. Ya imam kita itu Nabi. Kita ikuti petunjuk Nabi bagaimana cara kita itu mendudukan rumah ibadah ini. Ingat ini Pak. Jadi kita buka di sini. Kalau kita ini terus menerima dijauhkan dari ilmu, majelis ilmu, dijauhkan dari para ulama, ini yang menyebabkan orang itu asyaddul kufur wa nifaqan. Ini ayat. Coba baca itu. Sudah hidupkan lagi taklim Pak. Wah, minggu pagi ya, malam Jumat taklim biasa, hidupin. Kenapa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena menuntut ilmu ini dalam ajaran Islam itu wajib. Baik laki-laki dan perempuan. Sejak kapan? Minal lahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib sejak kita dilahirkan sampai masuk lubang lahat. Jadi jangan main-main. Kita takut kepada Allah atau takut kepada kematian? Kematian itu sesuatu yang pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kenapa kita takut? Yang mematikan itu bukannya corona. Siapa? Allah. Coba baca surat Al-Jumu'ah ayat 6. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau hindari, yang kau takuti, yang kamu lari meninggalkan malaikat maut itu ketika datang. Saatnya azal itu datang, mati juga. Betul nggak? Sebab nuzul ayat ini, datanglah malaikat menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman itu sedang rapat, di antaranya di situ ada menteri PU-nya yang sedang menangani menggarap proyek besar menyempurnakan bangunan yang dipindahkan dari istana Balkis itu ke tempat Nabi Sulaiman. Bagaimana supaya Balkis itu tidak mengenalnya bahwa itu bangunan dia? Malaikat maut itu datang ketika Nabi Sulaiman itu sedang rapat. Begitu mengucapkan salam, assalamualaikum ya Nabiullah, kata malaikat, waalaikumsalam. Nabi Sulaiman karena dia tahu ini malaikat maut, maka meminta duduk di Nabi Sulaiman. Begitu duduk tuh malaikat, matanya itu selalu memandang menteri PU-nya. Hingga akhirnya menteri PU ini minta izin. Wahai Nabiullah, bolehkah aku keluar dari tempat ini? Kata Nabi Sulaiman, tunggu dulu. Aku belum tahu ini tamu kita adalah malaikatul maut. Artinya malaikat pencabut nyawa. Orang udah terbayang Pak, kalau malaikat datang ke malaikatul maut ini ke masjid ini, Bapak ada yang lihat, pasti Bapak lari semua juga.
Betul nggak? Siapa yang berani ngadepi kematian? Mirip seperti anak kecil, dia takut sunat, datang tukang sunat. Walaupun belum tentu dia mau disunat, lari nggak dia? Lari, Pak. Nah, begitulah kisah Menteri PU ini. Maka begitu Nabi Sulaiman selesai berbincang dengan malaikat ini, maka tamunya keluar. Bertanyalah Menteri PU, wahai Nabiullah Sulaiman, siapakah gerangan tadi tamu kita itu? Hiyal malaikatul maut, dia adalah malaikat pencabut nyawa. Pucat pasi, Pak, menteri ini. Ditanya, ada apa gerangan? Wahai Nabiullah, setiap kali dia berbicara matanya tertuju ke diriku, sehingga aku tak sanggup lagi duduk untuk berlama-lama di hadapan malaikat itu. Bolehkah aku minta izin agar engkau mengeluarkan mujizat yang Allah berikan, yaitu agar kau merintahkan angin membawaku ke tempat yang sangat jauh, agar malaikat itu tidak lagi mengetahui di mana aku berada. Nabi Sulaiman berdoa, datanglah angin kencang, pus, terhempaslah dia sampai di negeri yang paling dataran tinggi, yang paling tinggi datarannya, di mana? Menurut suatu riwayat ke Himalaya. Datang lagi malaikat. Setelah ini orang tidak ada. Ya Nabiullah Sulaiman, alhamdulillah, dengan engkau kirim menterimu itu, berarti aku tidak ragu lagi untuk mencabut nyawanya, dan saat ini dia sudah berada di alam barzah. Itulah, katakanlah, kematian yang engkau tinggalkan dan kau lari darinya ketika azal itu sampai, maka datanglah. Kata malaikat, sungguhnya tadi aku diperintahkan oleh Allah mencabutnya di waktu menjelang asar. Tapi karena dia berada di tengah-tengah orang-orang yang soleh dan Rasulnya, maka aku diberikan oleh Allah tempo untuk membiarkan dia, untuk meminta keinginannya. Maka setiap orang mau mati pasti ada keinginan, pasti ada wasiat. Kutiba alaikum idza hadra ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Makanya apabila karena kematian itu datang, adalah kamu meninggalkan wasiat. Nah, inilah kisahnya. Artinya apa? Jangan takut dengan kematian. Jangan takut juga terhadap penyebab kematian. Orang nggak ada yang tahu. Kalau kita mengatakan, wah dia mati karena tertembak, salah. Berarti kamu meyakini bahwa yang mematikan itu bukannya Allah. Padahal Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah kematian yang terjadi pada seorang kecuali karena Allah sudah mengizinkan. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak bisa juga walaupun beribu malaikat pencabut nyawa datang kepadanya. Tapi sebaliknya, kalau memang ajal kematian itu sudah sampai, kata Allah, walaupun kamu masuk ke dalam peti besi yang tidak ada sedikit pun udara yang bisa keluar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Maka apabila kematian sudah datang, saatnya mati, matilah. Itulah. Maka jangan takut kita dengan penyebab kematian, sehingga kita meninggalkan perintah Allah. Itulah karena kita jauh dari ilmu, kita jauh dari para ulama. Sampai datang, padahal para ulama sering dalam ilmu tauhid mengatakan sababul kufur, penyebab kekufuran itu satu, bil khaufi, dengan rasa takut. Satu, takut miskin. Dua, takut mati. Nah, ini lihat, inilah Pak, takut mati, takut miskin. Sudah, kalau orang ketakutan karena mau mati, ketakutan, kufur. Kenapa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup kan pasti akan mati. Bapak ngaji kemana aja pasti ada cerita mati. Apalagi kita tahu mati itu cuma ruh kita pindah, meninggalkan jasad kita, dan dia dipindahkan kemana? Ke alam barzah. Di alam barzah diciptakanlah seperti saya lagi kalau saya mati. Mas Ramadi di alam barzah ya begitu udah.
Makanya kalau kita mimpikan orang yang soleh, itu mimpi kita benar. Emang begitu keadaannya. Kalau dia itu ditempatkan di surga, maka kelihatan orang tua kita itu di tempat yang indah. Kalau dia ahli maksiat, kita impikan pasti di tempat yang jelek. Itu kenyataannya. Kata Nabi, memimpikan orang tua itu hampir dapat dipastikan itu benar. Sama kita mimpi Nabi. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah. Saya kembalikan, jadi faktor penyebab orang menjadi asadul kufur itu satu, apa tadi? Karena kering hatinya dari nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, apa? Keras hatinya, nggak mau dengar nasihat. Pada adinun nasihat. Ingat itu. Jadi kalau ada yang nasihatin kita mau benar masalah, dengerin dulu. Dengar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh nggak saya bertanya? Orang nasihatin kok. Orang nasihatin itu pasti 90% benar. Nggak mungkin lah dia nasihatin nggak benar. Ini ingat. Dan yang ketiga apa tadi? Jauh dari majlis ilmu. Bu'duhum anil ilmi. Yang keempat, wa bu'duhum anil ulama, jauh dari para ulama. Maka biasakan di mana ada taklim ikut, terutama kalau hidup kita lagi susah, kejar itu, terutama guru-guru yang kita anggap ini ikut membangun pribadi saya, walaupun jauh ikut. Kalau dulu Pak, orang ngaji dari Bekasi itu ke Kuitang, karena dia menganggap para habaib itu benar-benar Pak bisa menenangkan hatinya. Walaupun satu hari dari sini berangkat ini subuh orang Cikarang, kemana ke Kuitang Habib Ali, betul nggak? Sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Tadi penguasa yang anti ulama menyebabkan majlis taklim ini susah, ditambah lagi Covid alasannya, terus PPKM sampai kapan? Udah sampai mati aja udah. Oh, iya Pak, stop sudah. Ngaji jangan di stop, ya. Ke masjid jangan di stop. Udah Pak, lancarin lagi biasa. Toh ada Covid juga mati, nggak ada Covid mati juga. Yang penting usaha, ikhtiar itu wajib. Makanya saya bilang ikhtiar yang sekarang ya vaksin, kata pemerintah vaksin. Kalau udah vaksin jangan dihalang-halangi lagi orang. Buat apa vaksin kalau masih dihalang-halangi ada PPKM? Kita udah pilih, udah ikutin pemerintah vaksin, tapi PPKM nggak ada lagi, udah mati. Orang sekarang udah banyak bunuh diri karena nggak ada uang, ya kan? Usaha warung dikasih bantuan, ya nggak ada yang beli. Coba lihat, Bapak pergi ke puncak, PPKM dibantu 4 juta 5 juta, ya kan? Kita lihat, dagangannya rame, ya kan? Orang nggak ada yang datang, siapa yang beli? Ini saya pikir ngabisin uang negara aja, membuat orang miskin dibantu 4,5 juta, nih warung lo belanjain lagi. Kalau orang banyak mah, orang pada punya duit, gak dimodalin juga, orang warung berebut, boleh minjem juga di jalan, betul nggak? Walaupun uangnya itu dikasih, tapi kalau orang nggak boleh pada datang, nggak boleh pada belanja, nggak boleh pada pergi, emang itu dagangan bisa menguntungkan kalau nggak ada yang beli? Coba saya lihat Pak, saya udah lihat dia ke puncak. Tukang dagang itu, Bang, ini kondoman banyak dari mana? Dapat suntikan dana Pak dari pemerintah, kita dapat 5 juta, udah buat dagang aja. Kalau nggak ada yang beli ya kita makan sendiri. Nggak ada yang beli, orang masih tertutup. Coba ini yang kita renungkan, ya. Jadi jangan sampai ini kita jauh dari nasihat, kita jauh dari para ulama. Apalagi wa majalisul wa'di, yang menyebabkan orang asyadul kufur dan juga di nifaq, paling nifaq itu di samping mereka jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, dan jauh dari tempat-tempat